101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan ini kita udah tersambung dengan Bapak Rahmat Yuniar, SPMSI, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Banten. Assalamualaikum pagi Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Banul, selamat pagi para pendengar radio FM 1,3 Jakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak, pagi ini kita tuh temanya pengembangbiakan domba agar sehat, berkualitas, dan menghasilkan banyak cuan. Ya Pak ya? Iya, betul Nah, sekali. Ini suatu peluang, ya iya. peluang bagi kita bersama, bagi masyarakat, terutama bagi para pemuda atau para milenial, ya, untuk Mm-mm-mm. mengembangkan penghasilannya melalui budidaya domba. Iya, betul banget. Kemarin kita ketemu terakhir waktu peresmian peternakan domba ya, Pak ya, yang Ya, di betul di Cirinten kita. Ciriten. Nah, betul deh, Femania. Walaupun kita Nurul nggak sempat wawancara Bapak, tapi alhamdulillah sekarang ada kesempatan wawancara ya, Pak ya. Alhamdulillah, ya walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi bertemu melalui Zoom meeting ini, ya, tapi tidak tidak mengurangi, ya. Mudah-mudahan Mbak Nurul dan rekan-rekan di sana diberikan kesehatan dan keberkahan. Iya. Oke, DFM-nya juga kalian boleh manfaatin momennya. Mungkin punya ternak atau tetangganya, keluarganya punya bisnis peternakan bisa langsung-langsung nanti tanya-tanya sama Pak Rahmat gitu ya Pak ya. Kita buka sesi tanya jawab juga dari via WhatsApp. Bisa langsung kirim ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, Pak Rahmat sebelumnya Mm-mm. gimana bisa beternak domba itu adalah sesuatu yang menghasilkan di zaman sekarang. Nah, silakan Pak. Siap. Para pendengar setia Radio FM Jakarta, ya, beternak domba itu sangat mengembirakan dan sangat menghasilkan cuan seperti apa yang judul yang tadi disebutkan oleh Pak Nurul tadi. Ya, kan kenapa? Karena beternak domba, ya sebagaimana kita ketahui, domba ini sangat mudah ke dalam pemeliharaannya. Ya, kenapa sangat mudah? Karena kan hanya ketersediaan lahan, ya, terus terutama ketersediaan pakan ternaknya. Itu Mm-mm. apalagi domba ini bisa eh, melahirkan atau bereproduksi setahun dua kali. Karena ya setahun dua kali, ya, dan juga biasanya domba itu kalau bibitnya bagus, ya, betinanya bagus, indukannya bagus, itu satu kali melahirkan itu bisa dua, ya, Mm-mm. bisa dua anak. Dua anak. Bahkan bisa 3 sampai 4, tapi saya tidak mengharapkan 3 dan 4. Karena kalau 3 dan 4 kesulitan dalam menyusuinya karena si domba betina itu susunya cuma dua, sehingga bisa berebut yang akhirnya yang 4 itu bisa saling mengalahkan. Tapi kalau memang dua, ya, kita insya Allah bisa bisa menghasilkan. Ya, kalau misalkan, ya, rekan-rekan semua punya domba betina 10 ekor, ya, dan jantannya satu, ya, cukup jantan satu, ya, cukup jantan satu, ya, untuk 10 ekor dalam 1 tahun itu bisa dua kali melahirkan, dua kali beranak. Berarti kalau 10 kali dua sudah 20 anaknya. Iya. Mm-mm. Sudah Oke. 20 dipelihara dengan baik dan benar, terutama kandangnya, terutama kesehatan, kebersihan kandang itu sendiri atau biosecurity-nya, ya. Terus juga bagaimana cara memberikan pakannya kepada domba tersebut, ya, dengan memberikan pakan, pakan itu bisa hijauan ternak, bisa konsentrat, ya, bisa dedak, ya. Ya, kalau memang di perkotaan itu bisa menggunakan konsentrat, ya, apa menggunakan silase Iya. atau tanaman hijauan ternak yang sudah di fermentasi melalui teknologi silase. Itu bisa disimpan, ya. Apalagi di Jakarta. Jakarta dengan luas lahan yang cukup kurang Minimalis lebar, lah ya, ya Pak ya. kita bisa mengembangkan, ya, Mm. karena dengan dua, saat apa, 10 ekor atau 5 ekor itu bisa berkembang. Dan harganya, wow, ini cukup menggiurkan, Iya, ya, iya. cukup menggiurkan sekali. Saat kita, ya,
apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Itu permintaan cukup banyak kita. Ya, Mm-mm. permintaan cukup banyak ya Kabupaten Lebak sehingga kita juga kewalahan dan akhirnya kita juga mengambil ya di luar Kabupaten Lebak. Ya, Oke. kita mengambil dari Kabupaten Lebak. Jadi itulah DFM-annya kenapa Jadi intinya kemudian bisnisnya menguntungkan ya Pak ya, menggiurkan, menghasilkan cuan. dengan adanya Yayasan Mandiri memberikan membuka peternakan di Kabupaten Lebak itu menambah populasi domba juga. Selain selain itu juga eh, bisa dikembangkan menjadi pariwisata. Ya, Iya. Mm-mm. Bisa mungkin juga media belajar begitu ya Pak ya. itu media belajar bagi para peternak pemula atau para pemuda milenial yang ingin mencoba ya mencoba mengambil keuntungan mencari cuan ya di domba ini. Oke, jadi memang kalau dari segi perawatan tidak begitu sulit, apalagi pakan begitu ya Pak ya. Tadi Bapak bilang 10 betina cukup satu jantan. Berarti ini kan menggambarkan kalau modalnya tidak perlu banyak-banyak begitu ya Pak ya. Apalagi dalam setahun bisa 2 kali bereproduksi. Oke, Pak Rahmat, ini kita mau tahu nih, gimana sih ciri-ciri domba yang sehat dan berkualitas itu menurut Bapak? Silakan Pak. Oke, ciri-ciri domba yang sehat dan berkualitas atau ini ya bisa dikatakan ya kita mulai dari pemilihan bibitnya dulu ya. Ya, Iya, pemilihan bibit itu tubuh itu yang baik ya, tinggi, panjang dan memiliki punggung yang rata sehingga memungkinkan untuk tumbuh menjadi besar. Yang oke. kedua dalam kondisi berasal dari keturunan yang baik sehingga memiliki sifat-sifat genetik yang baik, memiliki usia yang relatif muda. Itu untuk pemilihan bibit ya. Terus untuk pemilihan bibit betina atau induk ya, pertama itu tidak cacat. Yang kedua punggung lurus, sehat, alat kelamin normal, punya sifat keibuan, berasal dari keturunan kembar, ambing normal. Untuk pemilihan bibit jantannya tidak cacat, tidak terlalu gemuk. Perawakan besar, berasal dari keturunan kembar, buah jakar, maaf nih, ya, kita sebutkan buah jakar Iya, atau iya. testis, Mm-mm. dua buah jakar sama besar kenyal. Alat kelamin normal, ya itu dimandikan 1 kali seminggu, umur antara 1 sampai dengan 8 tahun. Itu jadi dengan kita melihat mencari indukan yang bagus, insya Allah ini akan meningkat. Jadi yang penting terlihat dari badannya kita bisa memperlihatkan bahwa domba itu sehat Oke. dan juga harus bisa membedakan kan karena kala ya kita nih orang awam antara domba dan kambing itu sama, Iya, padahal sering berbeda. disamain. Nah, Gimana tuh Pak kambing bedanya? itu ya kalau domba ya itu bedanya ya yang pertama itu domba tidak memiliki kelenjar bau yang terdapat di keempat kakinya. Kalau kambing terdapat kelenjar bau di keempat kakinya. Ya. Kalau domba itu tidak berjenggot. Iya. Kalau kambing berjenggot pada kambing jantannya. Ya. Terdapat celah bibir atas. Ya. Tidak ada celah bibir atas untuk kambing. Ya. Ekornya lurus ke bawah untuk domba. Kalau untuk kambing, ekornya mencuat ke atas. Ya. Daging domba tidak berbau tajam, tapi daging kambing berbau kuat, rengus, ya khususnya pada kambing jantan. Kandungan air dalam daging untuk domba 66,3%. Kandungan air di dalam kambing itu 70,3%. Itu yang membedakannya. Yang membedakan Hmm, dari fisik. Kalau domba Garut, ya domba itu kecil ininya. iya Apa? iya. Apa telinganya Iya ya. iya. Pak muncul Tuh, itu pertanyaan nih Pak. Kalau orang nah, awam
Ya kan udah tahu bedanya kambing sama domba begitu. Kalau orang awam berarti kalau pengen menghasilkan bisnis yang cuan, terus perawatannya mudah, penjualannya nanti di pasaran banyak atau luas, itu mendingan domba apa kambing? Sebetulnya sama-sama menguntungkan ya, sama-sama Mm-mm. menguntungkan. Sama-sama menguntungkan antara domba dan kambing ya, sama-sama menguntungkan karena kebanyakan orang awam ya di daerah-daerah seperti di Kabupaten Lebak itu kambing, ada yang mencari kambing karena harganya agak di bawah domba. Oh iya Ya, betul. tapi kalau domba itu harganya lumayan. Ya, Mm-mm. apa bilang Idul Adha Oke. gitu. Mm-mm. Berarti dari sisi harganya pun berbeda ya Pak ya antara domba sama kambing. Berbeda. Jadi Ya, nanti kalau berbeda. misalkan memang mau beternak domba ya kita harus tahu dulu pangsa pasar kita siapa begitu ya Pak ya untuk menyesuaikan apa nih Oh, yang mau kita budidayakan begitu. Oke. betul, betul. Eh, Pak tadi sempat disebutin ya kalau misalkan pakan domba ada yang udah difermentasi. Ya, Apakah kemudian itu aman untuk jangka panjang atau sebenarnya ada trik khusus tersendiri untuk pakan domba ini? Apakah harus bergantian, divariasikan atau seperti apa? oke. Jadi kita ya, yang kebanyakan ya para peternak, baik itu yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya umumnya juga di hampir di seluruh, itu ketersediaan pakan yang sangat dibutuhkan. Karena domba atau kambing atau sapi atau kerbau itu makannya sehari 10% dari berat badan. Per hari ya, Pak ya? Kalau berat badan domba misalkan 30 kilo, berarti 10% dari 30 kilo itu 3 kilo yang Iya. ketersediaannya. Kalau kita mau berbisnis domba, mau membudidayakan domba, jangan biarkan domba itu ya terus bersuara karena lapar, Hmm. tapi berhenti bersuaranya karena perutnya kenyang. Jangan sampai berhenti bersuaranya itu karena nggak ada makanan. Iya, Ya, iya. sehingga itu terhadap kesehatan dan juga perkembangan domba itu sendiri. Ya. Nah, berkaitan dengan tadi rumput atau pakan ternak yang difermentasi atau kita sebut dengan silase itu tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya terhadap makanan itu sendiri. Bahkan kekuatannya itu bisa 1 tahun bahkan 2 tahun. Ya, apalagi eh, para peternak menjelang musim kemarau atau musim hujan. Kan kalau musim hujan kan boro-boro mau ngambil rumput karena hujan, Betul. ya kan? Jadi boro-boro musim kemarau mau nyari rumput susah karena Mm-mm. tidak tumbuh. Sudah dipersiapkan ya makanan yang telah difermentasikan yang namanya silase itu kita enak. Ya, Oke. begitu domba mau ini mau makan ya karena susah kita sudah tersedia berikan. Ya. Dan Berarti, juga harus bergantian memberikan makannya ya hijauan ternak yang segar juga gitu. oke. Berarti tidak ada bedanya begitu ya, Pak ya? Mau itu yang sudah difermentasi atau yang segar, tapi tetap harus divariasikan. Betul. Nah, Oke. supaya supaya si kambingnya itu sehat dan gemuk. Ya, Oke. bahkan ini selain domba juga kita bisa juga bisnis dari pakan ternaknya juga silase. Kalau kita sudah punya kebun ternak, kebun rumput, ya kebutuhan makanan untuk domba kita terpenuhi, masih ada sisa, itu bisa kita jual, kita bisa jadi bisnis sampingan juga. Ya, Hmm. karena sekilonya itu mahal juga. Ya, bahkan kami para kelompok kami itu bisa menjual 1 kilo silase itu 1.600. Padahal pembuatannya cukup dengan bermodalkan antara 500 sampai 600. Ya, berarti ada keuntungan segitu. Nah, selain dari dombanya nanti juga dari bisnis makan Pakannya. ternaknya juga. Oke, jadi nggak cuma yang punya domba yang bisa berbisnis ya Pak, ya, yang punya rumput juga bisa berbisnis. Iya. Nanti Para kita di apa di kawasan ternaknya Mandiri bisa lah kita uji coba di sana nanti. Semoga ya Pak ya.
Ngomongin tentang bibit yang unggul nih, Pak Rahmat, ada nggak kira-kira mungkin daerah yang terkenal sama bibit unggul dombanya? Daerah-daerah tertentu. Ya, Atau sebenarnya itu ya udah tersebar di mana aja gitu. iya. Jadi selain di Kabupaten Lebak juga ada, kita juga untuk bibit unggul ini kita ke daerah Jawa Barat ya, khususnya Garut. Ya, di Garut tersedia apa domba-domba yang unggul. Ya, nah, kita bisa sekali lah kita membeli dan kita bisa kembangkan. Selain itu juga untuk menghasilkan anak atau bibit yang unggul juga, kita juga menggunakan teknologi inseminasi buatan. Hmm. Ya, menggunakan inseminasi buatan ya kita kan bisa mengawinkan antara domba Garut ya dengan semennya itu yang disuntikan untuk IB itu dokter ya, Iya. domba Australia. Itu bisa menghasilkan nanti perkawinan antara domba Garut dengan hasil IB-nya itu. Oke. Ini jadi ingat belajar biologi dulu nih, Pak. Ya, Cukup Pak ya. mental ya. Iya, betul-betul. Oke, berarti tadi ya sebenarnya kalau untuk bibitnya bisa dari mana saja, tapi ada beberapa daerah yang terkenal begitu ya, Pak ya, untuk bibit Betul, di domba itu sendiri. Garut Di Garut. ada Banjarnegara. Jangan lupa Kabupaten Lebak pun sudah punya ya Iya. bibit-bibit. Seperti ini ya Pak ya, apa namanya tujuannya? Semoga nanti Cirinten bisa jadi kampung domba begitu. Karena kan memang Ya, domba dari yayasan diberikan kepada para peternak di sana untuk kemudian dirawat begitu ya Pak ya. Oke Pak, kita ngomongin lagi tentang beternak domba. Tadi kalau soal ya. bibit, pakan kita udah bahas. Nah sekarang kan syarat untuk bisa beternak pastinya lahan, ya nggak Pak? Nah kalau untuk lahan Nah, sendiri itu berapa sih Pak idealnya? Berapa luas untuk berapa ekor gitu? Silakan Pak. oke, makasih Mbak Nurul. Ya, kalau secara teknis ya untuk lahan-lahan yang lahannya cukup, itu 1 hektar itu untuk 30 ekor domba. Ya, 30 ekor domba betina ya dengan 2 ekor atau 3 ekor jantan. Ya, karena 1 ekor jantan untuk 10 betina. Ya, 1 hektar. Itu untuk 1 hektar itu dengan rumputnya. Iya, Kalau iya. kandangnya kita bisa berapa ukurannya tergantung dari nanti mau berapa ekor kandangnya. Kenapa luas lahannya harus 1 hektar? Karena kita ketersediaan pakannya itu yang paling berarti. Dan juga kita kan panennya juga digilir ya. Satu lahan dari 1 hektar itu misalkan 100 meter ya kita panen dulu untuk makan sehari terus sampai yang pada akhirnya ketemu lagi di awal ya. Tapi kalau untuk para pemuda yang ada di perkotaan ya Iya. tidak jangan luas-luas kalau memang punya lahan 50 meter, 100 meter atau 200 meter itu bisa kita gunakan. Ya karena kebanyakan di perkotaan kan lahannya tidak luas-luas ya Pak Nurul ya. Betul. Kecuali kalau di Lebak atau di Cirinten ya, kita bisa berapa hektar kita sudah siap. Ya, tapi kalau untuk para pemuda, para milenial yang tertarik ya di perkotaan untuk berbudidaya dan menghasilkan cuan, ya itu bisa lahan dengan lahan 50 meter pun ya untuk kandangnya. Dan pakannya apa gimana pakannya kami? Ya nanti bisa ngebel kami ya untuk para kelompok ya kelompok peternak kami sudah menghasilkan pakan silase itu. Iya, Ya iya. bisa kita itu. Jadi makanannya bisa dari silase. Kalau mau rumput segarnya bisa juga kami mengirim. Ya rumput segarnya juga gitu. Dari Lebak begitu ya Pak ya? Ya dari Lebak siap. Jadi kalau untuk itu kan nggak usah luas-luas lah. Ya dengan 50 meter kita punya untuk pertama kali 5 ekor dulu betinanya, 1 jantannya 1 tahun 5 kali 2 udah bertambah berarti 10 tambah induknya 5 udah 15 Mm-mm. bisa dijual itu yang 10 itu sudah umur 1 tahun lebih ya untuk dijual bisa menghasilkan berapa cukup menguntungkan dan bahkan para peternak di kami ya dengan apalagi dengan adanya bantuan dari Yayasan Mandiri ini dan Mandiri waduh sangat bahagia sekali
ya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada yayasannya. Oke, Ya jadi begitu. sebenarnya walaupun lahannya minimalis, katakanlah di perkotaan masih bisa begitu ya Pak ya, tapi menyesuaikanlah jumlah dombanya. Pak Rahmat, ini juga kita kepo nih Pak, kalau di Jakarta kan kita lihat ya, panas, belum lagi polusi gitu ya Pak ya. Ya sebenarnya di jalan-jalan raya, di pemukiman itu pun sebenarnya sama. Ada nggak Pak kayak anjuran gitu kalau misalkan beternak itu tuh memang dia harus di kualitas udara yang bersih, misalnya begitu. Ya, sebetulnya ya domba ini bisa menyesuaikan, beradaptasi. Ya, Hmm. di Jakarta yang katanya panas cukup panas tapi bisa kok. Rangkas Bitung juga kan di perkotaannya kecuali di Cirinten ya dingin. Tapi kalau di perkotaan panas seperti di Jakarta tapi cukup berkembang. Ya, tapi dengan catatan ya harus dikandangin kalau panas. Ya kita juga kan kalau makan kayak saya nanti hitam kalau kepanasan terus. Oke, kan kalau beternak udah lahan udah, bibit udah, pakan udah. Nah, ada nggak Pak suplemen atau vitamin-vitamin tambahan biar si domba-domba ini sehat, berkualitas begitu? Perlu nggak? Ya, perlu sama dengan kita. Apalagi kita supaya menjaga stamina, ya domba juga sama, ada vitaminnya, ya ada obat cacingnya. Jadi ada semacam keswan ya, kesehatan hewannya. Ada obat-obatan, ada obat cacing, ada vitamin. Ya bisa disuntikan, bisa melalui pakannya juga, bisa melalui minumannya. Itu. Hmm. Jadi Oke. pemberian vitamin, pemberian obat-obatan itu menjadikan domba itu menjadi sehat. Insya Allah bisa berkembang. Ya, sama dengan kita, kalau stamina-nya nggak kuat, kan tidak bisa menghasilkan yang bagus juga. Iya Malah betul ya bukannya Pak ya. gitu, Bang Nurul. Pak Rahmat, kebanyakan kalau misalkan kita beternak domba, apa sih Pak penyakit yang sering menyerang domba? Dan kira-kira penyebabnya apa? Penanganannya seperti apa? Kebanyakan penyakit-penyakit itu penyakit mata. Hmm, Terus penyakit kayak kalau di manusia itu sariawan ya. iya, Terus, nah itu bisa kembung. Kalau di manusia masuk angin, iya, ya itu ada. Iya, di kami juga sama. Ya, itu kebanyakan masyarakat atau para peternak itu penyakit domba itu. Ya, kebanyakan. Tapi bisa semuanya diatasi. Ya, karena rekan-rekan atau para pemuda milenial yang ada di perkotaan atau di mana saja, kalau memang mau berbudidaya domba, tetap harus berkonsultasi dengan dinas peternakannya. Atau kan sekarang di Jakarta kan sudah banyak dokter-dokter hewan, apa pet shop ya kalau tidak salah ya, iya, ada iya. untuk binatang kesayangan ya itu bisa berkonsultasi juga karena mereka juga pasti mengetahui tentang apa-apa penyakit yang ada pada domba itu. Ya Oke, kalau kalau misalnya di Mandiri Kirinten kita sudah siap sedia ya dari dinas sudah siap mendukung oke, gitu. betul-betul. Sebenarnya nggak heran ya Pak ya kalau misalkan domba-domba ini kemudian punya penyakit kembung atau masuk angin ya karena yang mereka konsumsi memang rumput yang pengolahannya dalam perutnya menghasilkan gas, gitu ya Pak ya. Iya betul sekali. Dan juga kalau memang rumput segar ya rumput Hmm, segar itu jangan begitu hasil kalau kata bahasa Sunda mengarit ya hasil ngambil iya. dari kebun itu jangan dulu langsung ini karena kan banyak mengandung air terus ngambil rumput itu jangan jangan pagi-pagi teing lah ya Heeh. jangan supaya supaya si rumput itu kena sinar matahari dulu terus kan suka ada cacing-cacing tuh di rumput sehingga kalau Iya. sudah terkena sinar kan turun dia tidak akan Hmm, nempel. mm-mm. Nah, jadi kalau sudah itu kan baru kita apa diambil rumputnya Oke. itu. Jadi didiamkan dulu begitu ya Pak ya, jangan langsung dikasih kepada domba-dombanya. Pak Rahmat, untuk domba yang biasanya siap diperjualbelikan itu usianya berapa, Pak? Domba yang sudah di sebetulnya gimana kita kebutuhan kita ya Iya. kita biasanya antara usia 1 tahun sampai dengan 2 tahun atau 1 tahun setengah sampai 2 tahun ya yang diberikan. Apalagi untuk kurban kan ada persyaratannya kurban itu. Iya, iya. Nah, umurnya sudah masuk ya
Kalau dalam ini udah coklat apa gigi ya tuh. Ya betul Ya, betul. giginya udah ini baru gitu untuk kurban, untuk akekah. Ya. Mm-mm. Eh, Sebetulnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita ada yang membutuhkan si pembeli ini masih anak, karena sekarang kan banyak sekali tuh di TikTok banyak domba-domba yang nurut, karena kan Eh, dipelihara dari oh, saya juga dijadikan peliharaan. main TikTok juga. Iya, iya. Berarti semuanya bergantung pada kebutuhan begitu ya, Pak ya? Kalau memang dia untuk dipelihara untuk hewan kesayangan sehingga untuk nurut dia pasti akan membeli yang kecil, ya Mm-mm. sehingga jadikan konten tuh, Iya, ya kan. betul. Betul. Oke, Kita bisa Pak. menghasilkan uang juga Iya, dari dengan konten ya, Pak kurban. ya? Iya. Kepo, Pak. Sekarang harga kambing atau domba di pasaran berapa, Pak, kisarannya per ekor? Per ekor ya untuk di Kabupaten Lebak itu antara 2,5 juta sampai 3 juta, bahkan bisa lebih kalau di musim Idul Adha bisa Hmm, mencapai 5 juta, 7,5 juta, bahkan ada yang 15 juta per ekor. gitu, tergantung per ekor. Apalagi nih ya untuk para kaula muda ya, para pemuda atau para milenial ya, kami ya punya pengalaman ya. Kepala bidang saya itu kepala bidang produksi Pak Irfan ya, itu beli domba seharga 5 juta. Iya. Dia dibesarkan dulu ya, begitu ada kontes ya, dia ikut serta ikut kontes, dia juara. Dari harga 5 juta sekarang ditawar bisa mencapai 40 juta Hmm, kalau dia oke. sudah menghasilkan uang ini. Mm-mm. Unik ya, Pak ya? Ya, kan sekarang sudah di Jawa Barat, di Jawa Tengah, ya di Banten itu setiap tahun atau 3 bulan sekali ada adu ketangkasan domba. Bukan hanya adu ketangkasannya atau diadu ya, tapi Iya, iya. juga ada kontes gagah Hmm, ya, domba, kontes ganteng domba itu kalau udah dapat banyak ya iya, dari iya. harga 5 itu bisa lebih, bisa Berarti mm, domba bahkan ada yang bisa ganteng juga mencapai ya, Pak ya? ganteng juga. Perasaan saya lihat domba mukanya sama-sama aja, Pak. Ternyata ada yang ganteng juga ya, Pak ya? Jadi dilihat dari kebersihan bulunya, Hmm, kegagahan ini yang tanduknya, oke, ya, terus betul-betul. kesehatan, kriteria domba ganteng atau gagah. Dan juga ada ya juga adu ketangkasan. Yaitu kalau sudah adu ketangkasan juara satu, waduh, udah banyak yang nawar, Mbak Nurul. Cuan lah ya, Pak, intinya begitu. Sesuai dengan judul bahasan kita hari ini, Iya, betul. bisa menghasilkan cuan. Mm-mm. Dari segi pakan, bibit, lahan, semua perawatan domba tadi kita sudah ulik semuanya. Ada satu lagi nih Pak nih yang tanggung banget kalau nggak kita bahas, kita manfaatin waktunya dikit lagi ya Pak ya, tentang Nah, kotoran domba yang bisa dijadikan dimanfaatkan sebagai kompos. Nah, itu apakah sesederhana itu prosesnya atau seperti apa Pak Rahmat? ini ya hampir-hampir terlupa betul. Dari tokohe atau kotoran domba ini bisa dijadikan pupuk organik ya untuk tanaman-tanaman ya. Terus Iya. selain selain kotorannya juga air kencingnya kalau dikumpulkan itu bisa juga jadikan pupuk cair. Mm-mm. Bahkan lagi di kita kalau tidak salah Pak Kabit 5.000 ya 1 liter. 5.000 1 liter. Lumayan ya Pak ya. Cara prosesnya itu tidak sulit. Untuk kotoran ya kita campur nanti dengan tanah ya, kita fermentasi ya, kita jadikan kompos ya, beberapa hari kita kita semprot dengan FM4 ya atau mikoba ya, sehingga nanti bisa menghasilkan kompos yang bagus. Sudah matang itu. Waduh, untuk tanamannya, untuk tanaman duren, ya untuk tabula pot lah, ya tanaman dalam pot atau tanaman-tanaman yang ada di pekarangan itu bisa ikan. Selain itu kan bisa juga menghasilkan uang dari kotorannya, Oh, iya yang betul. menjadikan dari air kencingnya ini. Mm-mm.
Berarti kalau memang jumlahnya sedikit ya bisa buat konsumsi pribadi, buat tanaman-tanaman pribadi, begitu ya Pak ya. Tapi kalau sudah banyak, mungkin ya bisa menghasilkan lagi untuk si kompos ini. Cuan lagi. Cuan lagi. Oke Pak Rahmat, ini memang karena waktunya mepet banget. Ini terakhir mungkin harapan Bapak lah ke depannya kepada para peternak di masyarakat luas pendengar kita, khususnya juga yang di Cirinton ya Pak ya. Berarti baru baru jalan sebulanan ya, belum nyampe sebulan ya Pak ya. Jalan sebulan, sebulan kita sebulan ya. Bulan. Silakan Pak, harapan Bapak. Ya, para pemuda, para peternak, khususnya yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya juga ada di Kecamatan Cirinten, di rest area Yayasan Mandiri, ya. Saya berharap, yuk kita beternak domba, karena dengan beternak domba, insya Allah banyak manfaat. Ya, karena beternak domba atau menjadi peternak itu keren, karena bisa menghasilkan cuan yang untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita. Dan sekali lagi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak, kami Dinas Peternakan Kabupaten Lebak mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan dan Mandiri yang telah memberikan bantuan dombanya. Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah ya kami dari Dinas dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak akan membantu dalam segi penyuluhannya, dalam segi kesehatan hewannya. Ya, sehingga bantuan domba yang telah diberikan kepada para peternak kami itu bisa berkembang biak dan bisa menjadikan Kabupaten Lebak sebagai penghasil domba yang bagus di Indonesia, dan juga untuk orang-orang Jakarta ya, karena selama ini kami menjual ke orang Jakarta. Mm-mm. Sekali lagi, yuk kita beternak, karena beternak itu keren. Keren, beternak itu keren. Semoga nantinya Desa Cirinten ke depannya jadi desa kecamatan percontohan begitu ya Pak ya. Betul, Desa-desa ya. Bisa lain dengan dukungan memanfaatkan dari lahan. Yayasan Mandiri. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Rahmat Junior SPMSI, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak Banten untuk waktunya ya Pak ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa Senang. bersilaturahmi lagi, ketemu lagi di Boleh, sana ya Pak ya. mangga, mangga. Sehat selalu Salam buat Bapak. keluarga, salam buat semuanya ya. Siap, nanti saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Buat Pak Ketua Yayasan Pak Sugiono dan Ibu siapa tuh yang sekretaris? Bu Eno, Bu Eno Siki. Ya, Oke. ya. Terima kasih banyak dan untuk DFM Money yang ketinggalan videonya nanti pastinya tayangan ulangnya kita bakal post di YouTube kita di @1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Kalau begitu Nurul yang bertugas juga kru dan juga Pak Rahmat pamit ya Pak ya. Mangga, Wassalamualaikum mangga, 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 mangga. warahmatullahi wabarakatuh.